Teman-teman, hari ini Kiko sendirian nih. Kiko sepi. Kiko mau panggil Bukinan dulu ya. Bukinan. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Bukinan dan Kiko. Bukinan dan Kiko siap mendoakan teman-teman dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya Kiko. Ya, kita sedang menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Bagaimana puasanya teman-teman? Sudah siap sampai jam berapa? Kalau Bukinan sudah sampai maghrib. Kiko sampai jam berapa Kiko? Kiko sampai jam 12, nanti lanjut sampai maghrib Bukinan. Alhamdulillah, Kiko siap berarti berpuasa juga. Bukinan yakin teman-teman siap bersemangat ya. Bukinan hari ini akan membacakan buku cerita untuk teman-teman. Teman-teman sudah siap? Kita berdoa bersama-sama dulu ya Kiko. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, Bukinan sudah membawa buku nih, judulnya Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita simak sama-sama yuk ceritanya di buku ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pernahkah teman-teman mendengar kisah tentang pasukan gajah? Ya, mereka adalah pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Untuk melindungi Ka'bah, Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong untuk membawa batu. Batu-batu itu panas sekali teman-teman. Kemudian batu-batu itu dijatuhkan oleh burung-burung ke pasukan gajah. Pasukan gajah pun akhirnya kalah teman-teman. Tahun terjadinya peristiwa ini itu dinamakan tahun gajah teman-teman. Pada tahun gajah ada seorang bayi mungil lahir. Bayi itu akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Siapakah bayi mungil itu? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, teman-teman, ada gambar apa nih? Ada gambar cahaya ya teman-teman. Ya, di buku ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan cahaya berwarna kuning teman-teman. Karena penulis buku ini dan Bukinan pun juga belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kita hanya bisa mengenalnya lewat cerita-cerita yang mengenal kebaikannya yang selalu bercahaya seperti cahaya ini teman-teman. Jadi digambarkannya dengan cahaya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan jelek yang ada di masyarakat saat itu. Beliau dikenal dengan pemuda yang jujur, menjaga amanah dan selalu berbuat baik. Akhirnya pada usia 40 tahun Allah memilih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Malaikat Jibril pun datang kepada beliau. Nah teman-teman, kemudian datanglah perintah
dari Allah agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada manusia. Wahyu itu datangnya dari Allah, teman-teman. Pada saat itulah beliau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembawa pesan dari langit untuk disampaikan kepada manusia. Pesannya itu agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara karena keinginan beliau sendiri, tapi perkataan beliau adalah petunjuk dari Allah, teman-teman. Petunjuk dari Allah untuk manusia, agar manusia dapat merasakan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berita-berita dari Allah, misalnya kisah-kisah umat terdahulu maupun kejadian yang akan terjadi di masa depan. Berita-berita tersebut harus kita percayai, teman-teman, karena itu adalah petunjuk dari Allah, dari Tuhan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa perintah dari Allah. Ada yang wajib kita kerjakan, misalnya sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, zakat dan haji bagi yang mampu. Kemudian ada juga perintah yang tidak wajib atau sunnah. Misalnya sholat sunnah seperti yang dilakukan teman-teman. Di sekolah ada sholat sunnah duha, kemudian ada juga puasa pada hari Senin dan Kamis, dan bersedekah. Itu adalah perintah Allah, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa larangan-larangan dari Allah. Larangan ini wajib kita tinggalkan, teman-teman. Misalnya berbuat kurang baik sama teman, atau mengambil yang bukan miliknya tanpa minta izin. Kemudian membuat teman yang lain kurang nyaman, sebaiknya itu juga ditinggalkan, teman-teman. Ada juga hal-hal yang dianjurkan untuk kita tinggalkan, seperti menoleh-noleh saat sholat. Itu kan tandanya belum tertib ya, teman-teman. Kemudian mencicipi makanan ketika berpuasa dan berbicara saat di kamar mandi. Itu sebaiknya ditinggalkan saja ya, teman-teman. Ya, teman-teman tahu ada berapa rasul yang diutus oleh Allah? Ya, betul, ada 25. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tugasnya juga sama, yaitu untuk mengingatkan manusia, mengajak manusia agar hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, Rasulullah SAW juga diutus untuk menjaga, menyempurnakan sikap dari manusia supaya sikapnya sesuai dengan Al-Quran, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ada aturannya, teman-teman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersikap baik kepada orang-orang yang kaya, baik orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang kurang beruntung. Semuanya juga disayang sama Rasulullah supaya menjadi orang yang berakhlak mulia atau yang sikapnya baik, yang sesuai dengan Al-Quran, teman-teman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak bersyukur, teman-teman. Teman-teman pernah mendengar kisah sholat malam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kaki-kaki beliau sampai bengkak, teman-teman, karena sholatnya sangat lama, sangat khusyuk atau sangat tenang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersyukur kepada Allah saat sholat.
karena Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita teman-teman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga rajin beristighfar. Teman-teman tahu istighfar itu kalimatnya bagaimana? Nah, istighfar itu kalimatnya adalah mengucapkan Astaghfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, dalam suatu hadis diceritakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bayangkan teman-teman, berapa kali Rasulullah mengingat Allah. Ya, beliau memanfaatkan tangan untuk menghitung sampai 70 kali teman-teman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat pemberani loh teman-teman. Berkali-kali beliau memimpin pasukannya untuk membela agama Islam di jalan Allah. Ya, walaupun berdekatan dengan musuh, tapi beliau tetap berani teman-teman karena ada Allah yang melindungi. Nah, beliau juga dikenal dengan orang yang jujur, tidak pernah sekalipun berbohong. Kaum Quraisy menjuluki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Walaupun beliau dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, tapi orang-orang Quraisy menitipkan benda-benda berharganya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipercaya teman-teman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut perkataannya teman-teman, tidak pernah berkata keras, dan ketika bersama anak-anak juga memberikan salam dengan lembut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal sebagai orang yang dermawan, apalagi ketika bulan Ramadan seperti ini. Ya, pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang meminta pakaian baru yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian itu kepada sahabatnya. Ya, teman-teman juga siap kan menjadi seorang yang dermawan? Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan harta teman-teman, akan tetapi beliau meninggalkan warisan ilmu sebagai petunjuk dan jalan keselamatan bagi umat manusia. Jika kita mempelajari ilmu tersebut, maka kita akan diberi kemudahan menuju surga teman-teman. Jika kita mengamalkan agama Islam dengan mengikuti cara beragama yang sudah beliau ajarkan, maka kita dipersilakan minum dari telaga beliau pada hari kiamat kelak, telaga Kausar. Nah, semoga kita semua menjadi orang yang selalu meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Bu Kinan. Bu Kinan dan Kiko siap berpamitan. Membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Kinan dan Kiko siap mendoakan teman-teman dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.